Alhamdulillah, malam hari ini saya sangat bersyukur dan sangat bahagia luar biasa. Saya bersama tim Hadroh Sabilu Taubah bisa langsung datang ke Banjarbaru. Bahkan alhamdulillah tadi malam kami bisa ziarah ke Abah Guru Sekumpul. Bahkan alhamdulillah malam hari ini bisa bertemu dengan ribuan jamaah yang sangat luar biasa ini. Ya Allah, semoga pertemuan ini kelak bisa kita lanjutkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ada cerita menarik sampai malam hari ini saya bisa hadir di sini. Jadi beberapa bulan yang lalu beliau Pak Sugianto ini datang ke rumah saya. Keadaan istrinya itu masih keadaan hamil. Istrinya masih keadaan hamil. Sekitar beberapa bulan yang lalu, mungkin 6 atau 7 bulan yang lalu. Padahal jadwal saya itu biasanya 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan itu sudah penuh. Tapi waktu istrinya hamil itu beliau itu tiba-tiba datang ke rumah saya. Dan saya nggak tahu, biasanya itu kalau saya mau keluar kota atau saya itu mau keluar negeri atau kemana, jadwal kita itu sulit biasanya. Tapi Masya Allah mungkin berkah keikhlasan beliau, niatan beliau niatnya baik. Saya masih ingat Bu Sri Wahyuni itu keadaannya lemes gini diam. Dikasih jadwal alhamdulillah, enggak dikasih jadwal ya enggak apa-apa. Ya insya Allah nanti, ini bulan apa ini sekarang ini? Nah, bulan April. Insya Allah nanti saya akan bisa datang ke sana. Saya bilang seperti itu. Dan alhamdulillah Masya Allah malam hari ini ditakdir saya bersama tim Hadroh berkah ini Pak Sugianto ini ulun bisa bertemu pian-pian seberataan ini luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ternyata orang Banjarbaru yang putri-putri ya gemuk-gemuk semua. Luar biasa. Dan akhirnya tadi malam bahkan kita sempat ngobrol-ngobrol bersama Pak Sugianto itu kita sempat ngobrol-ngobrol. Masya Allah luar biasa. Beliau cerita bahwasanya saya itu bisa sampai detik ini perjuangan saya itu luar biasa. Saya mulai dari kecil, mulai dari dulu itu cita-cita hanya apa pertama itu operator, bahkan sampai tukang bersih-bersih, operator bersih-bersih bego, tapi dijalani berjalan dari hari ke hari penuh dengan kesabaran, taharruku bisobri, melangkahlah dengan kesabaran, ihtamilu bisolah, dan beliau selalu bertahan dengan doa-doa, taqawu bil iman. Dan beliau selalu menguatkan dirinya dengan penuh keimanan, penuh dengan keyakinan bahwasanya manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan jadi, pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sampai detik ini Pak Sugianto bersama keluarganya Masya Allah bisa ditakdir bahkan bisa mengadakan acara sebesar ini. Semoga acara ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan acara malam hari ini acaranya judulnya tasyakuran. Memang dalam hidup ini seseorang itu kalau ingin hidupnya terus bertambah, seseorang itu kalau hidupnya ingin dijauhkan dari balak dan musibahnya Allah Subhanahu wa taala, kunci yang paling inti itu adalah pandai-pandai bersyukur. Ada beberapa ulama mengatakan as-syukru qayyidun lil maujud. Ketika seseorang itu mampu bersyukur, maka syukur itu dapat mengikat nikmat-nikmat yang ada di dalam dirinya. Jadi semisal hari ini Pak Sugianto memiliki anak-anak yang luar biasa, memiliki usaha yang luar biasa, memiliki teman-teman, komandan-komandan yang luar biasa. Ketika Pak Sugianto ini mampu menggunakan nikmat itu dengan syukur, dengan penuh rasa syukur, qayyidun lil maujud, nikmat yang ada ini akan terkunci, terikat. Wa sayyidun lil mafqud,
Dan ketika seseorang itu pandai bersyukur, nikmat yang belum ada di dalam dirinya ini akan terburu. Jadi syukur itu bisa memburu nikmat yang belum ada pada dirinya. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika orang dinaikkan derajatnya oleh Allah, ketika orang ditakdir hidupnya dinaikkan derajatnya oleh Allah, tapi kok orang itu tidak mampu bersyukur, jadi mendapatkan nikmat derajat yang luhur tapi orangnya tidak mampu bersyukur. Mungkin derajatnya tambah tinggi, dia itu tambah lupa kepada Allah. Derajatnya tambah tinggi atau nikmatnya tambah banyak, dia tambah lupa kepada Allah. Imam Abu Hazim mengatakan, kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan menjadi musibah. Nikmat itu akan menjadi masalah. Nah, banyaknya orang itu biasanya hidupnya itu biasanya kalau suksesnya enggak lama. Kalau derajatnya tinggi, derajatnya enggak lama. Ini karena apa? Biasanya dia itu tidak mampu menggunakan nikmat itu dengan baik. Salah satu tanda kalau orang itu benar-benar bersyukur apa? Sorfun ni'am li ta'atillah. Orang itu mampu menyalurkan nikmat itu untuk menuju ketaatan kepada Allah. Ya seperti yang diperjuangkan Pak Sugianto pada malam hari ini. Dapat rezeki, anak yang soleh solihah, dapat anugerah keturunan yang soleh solihah, dapat anugerah usaha yang diberi kelancaran oleh Allah, yang diperjuangkan dengan susah payah, kemudian mampu naik derajatnya, dibuat membahagiakan. Masyarakat sekitarnya diundangkan, ustadz yang lumayan ganteng, Bangas Banar ini, dari Blitar ini, Bungas Banar, Bungas Banar ini. Akhirnya ibu-ibu seneng, ini semua jamaah ini seneng. Lah ini termasuk sorfun ni'am li ta'atillah, dibuat ngaji, dibuat sholawatan. Kalau beliau tidak mampu bersyukur, pasti nikmat ini tidak digunakan untuk kegiatan seperti ini, tapi mungkin untuk foya-foya atau bahkan untuk kemaksiatan yang sifatnya kemaksiatan itu menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah orang itu kalau pandai mensyukuri nikmat, nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Orang kalau pandai bersyukur nikmatnya akan semakin tambah. Tapi kalau orang itu hidupnya hanya ngeluh, tidak mensyukuri nikmatnya Allah, wala in kafartum inna adabi lasyadid, maka adab-adab Allah itu akan semakin turun di dalam diri orang tersebut. Na'udzubillah min dalik. Dan alhamdulillah luar biasa. Ini Ahmad Ziandra Sugianto ini insya Allah ini akan menjadi orang hebat ini. Karena berkah kelahiran anak ini, ulun bisa ketemu pian-pian ini. Sekebrataan. Sebrataan. Bisa ketemu pian-pian sebrataan ini luar biasa. Dan yang diperjuangkan Pak Sugianto ini luar biasa loh. Ini beliau ini sebelum acara ini, waktu bulan Ramadan kemarin, beliau kan mantan supir bego juga dulu. Sebelum sukses seperti ini. Jadi bulan Ramadan kemarin dibego sendiri loh ini. Iya dibego sendiri, poso-poso itu puasa-puasa itu dibego sendiri, diratakan sendiri. Biar jamaah ini nyaman, Masya Allah luar biasa. Ini perjuangan seorang ayah demi ingin memiliki anak yang soleh, yang luar biasa. Masya Allah, besok pasti kalau sudah besar Ahmad Ziandra Sugianto melihat acara ini, video ulang acara ini, insya Allah anaknya akan bangga dan semoga menjadi waladun solihun yad'ulah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma amin. Tapi ya memang sebagai orang tua memang harus seperti itu. Selain memang tasyakuran akikoh ini adalah sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi tasyakuran akikoh ini adalah salah satu ikhtiar. Gimana kita itu memiliki anak yang luar biasa atau keturunan yang luar biasa.
Sejalan dengan apa yang didakwakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min maulidin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang manusia yang terlahir di dunia ini kecuali dalam keadaan suci. Ma min maulidin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada manusia yang terlahir di dunia ini kecuali dalam keadaan suci. Artinya apa? Seluruh manusia yang dilahirkan di dunia ini semuanya itu berawal dari keadaan suci. Keadaannya itu bersih. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Bahkan orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut itu kemudian menjadi Yahudi, menjadi Nasrani. Ini yang menjadikan ya orang tuanya sendiri. Artinya ikhtiar orang tua untuk menjadikan seorang anak ini anak yang kuat keimanannya, anak yang kuat keislamannya, anak yang muttaqin, anak yang muslimin, anak yang istiqomah, anak yang soleh, anak yang solihah. Ini tergantung orang tuanya. Makanya kegiatan malam hari ini saya anggap bukan kegiatan yang berlebihan. Ini salah satu ikhtiar orang tua, gimana berkah doa-doa panjenengan semua, Ziandra Sugianto ini kelak menjadi anak yang birrul walidain, anak yang berbakti kepada orang tuanya dan kelak dapat memuliakan orang tuanya. Amin Allahumma amin. Dan ketika sudah diakekoi seperti ini hikmahnya juga banyak. Rasulullah mengatakan an Samurah bin Jundub, dari Samurah bin Jundub beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata kepada beliau bahwasanya kullu hulamin murtahanun, setiap anak itu tergadaikan biaqikatihi dengan akikahnya. Jadi anak itu sebenarnya tergadaikan dengan akikahnya. Lah maksudnya murtahanun di sini itu apa? Maksudnya tergadaikan itu apa? Tergadaikan syafaatnya kepada orang tuanya. Artinya apa? Manusia, setiap anak Adam ini kan adalah orang-orang atau makhluk yang bernyawa. Benar apa enggak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, murtahanun di sini pendapat ulama yang pertama, ketika anak itu belum diakekoi, maka ketika anak itu kelak diinginkan oleh Allah atau ketika anak itu kelak meninggal, anak ini tidak bisa mensyafaati kedua orang tuanya. Tapi kok sebelum balik, kesunahan yang dibebankan kepada orang tuanya ini sudah dilaksanakan dengan akekahnya. Insya Allah ketika kelak mungkin usia tua Pak Sugianto sudah tidak ada, kemudian anaknya juga sudah tua kemudian tidak ada, ketika Pak Sugianto itu mungkin di yaumil hisab atau apa, anak ini bisa membantu orang tuanya. Semoga anak-anak kita semua mampu mensyafaati kita kelak di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Tapi kalau belum diakekoi, kok semasa muda, semasa balik itu kok belum diakekoi, maka ya ketika anak ini dikersakne oleh Allah atau diinginkan oleh Allah ya tidak bisa. Dan batasan kesunahan itu sampai anak itu usia balik. Ketika sudah balik, kesunahan sudah tidak dibebankan kepada orang tuanya. Lah, menurut pendapat ulama yang nomor 2, murtahanun, anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Murtahanun di sini itu apa? Keselamatannya tergadaikan. Saya mau tanya, seluruh jamaah yang hadir ini ketika memiliki keturunan, ketika memiliki anak, pengen anaknya selamat atau tidak? Pengen toh? Entah itu selamat dari musibah dan bala, selamat dari kefakiran, selamat dari mara bahaya.
Pasti semua orang tua menginginkan anaknya selamat. Bahkan semua orang tua menginginkan anaknya lebih mulia daripada dirinya. Betul? Ya iya. Nah, ketika anak itu kok belum diakekoi, maka keselamatannya tergadaikan. Artinya apa? Ketika anak itu sudah diakekoi, sebelum dia balik oleh orang tuanya, insya Allah anak itu keselamatannya akan terjamin. Terjamin, dia itu akan terjaga, dia itu akan dalam pergerakannya insya Allah selalu dalam jalan kebaikan, diberi kemudahan. Semoga berkah acara ini seluruh yang memberi keturunan anaknya selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Dan menurut pendapat ulama yang ketiga, ketika anak itu sudah diakikoi, insya Allah anak itu akan dijauhkan dari godaan syaitan. Yang mana ketika anak itu bermaksiat, syahwat yang ada itu pasti dorongan dari syaitan. Lah insya Allah ketika anak sudah diakikoi, kayak acara pada malam hari ini, insya Allah anak itu akan dijauhkan dari godaan syaitan. Semoga seluruh jamaah yang hadir anak-anaknya dijauhkan dari godaan setan. Amin Allahumma amin. Kalau hikmah akikoh, ini ngaji dulu ya. Ngaji dulu biar ada ilmunya nanti ya. Kalau hikmah akikoh di dalam kitab Budurus Sa'adah, ini disebutkan bahwasanya syara al-islamul akikoh anil walad. Hikmah disyariatkannya akikoh untuk anak itu ada beberapa. Yang pertama apa? Idharon lil bisri. Menampakkan kegembiraan atas nikmat tersebut. Jadi kayak gini Pak Sugianto itu menunjukkan terhadap panjenengan semua. Ulun menunjukkan terhadap pean-pean seberataan bahwasanya ini loh, ini anak saya yang ketiga, Ahmad Ziandra Sugianto. Ini Masya Allah luar biasa. Saya ingin anak ini mulia, lebih mulia daripada saya. Ini adalah anugerah dari Allah. Saya ingin anak ini soleh, lebih soleh daripada saya, lebih baik daripada saya, lebih istiqomah daripada saya. Idharon lil bisri. Ini menunjukkan kebahagiaan atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan nikmatnya Allah ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan apa yang didawahkan Allah di dalam surat Ad-Duha. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka nyatakanlah, bersyukurlah atas nikmatnya, tampakkanlah. Jadi memang orang itu harusnya itu menunjukkan nikmatnya. Karena apa? Syekh Abdurrahman itu juga mengatakan, Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu mengatakan di dalam tafsir As-Sa'di itu beliau mengatakan, idharun nikmah, syukrun ilallah. Menampakkan nikmat adalah bentuk syukur atas nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan itu semua mendapatkan nikmat, memang harusnya itu kita tunjukkan, ini loh, ini nikmat. Ini nikmat dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat yang ada ini semua dari Allah ini. Ini nikmat dari Allah, ditunjukkan. Wa ikfa'uha juhudun laha wa dari'atun ila nisyaniha. Sementara ketika kita itu mendapatkan nikmat, mungkin mendapatkan anugerah anak kok disembunyikan, tidak ditasakuri, tidak diakekoi, bahkan kadang kita gak ngurus lah. Yes, ini anak ini gimana, terserah, penting hidup, wes nanti besar-besar sendirilah. Kita tidak menunjukkan. Lah ternyata ketika kita tidak menunjukkan nikmat itu terhadap kanan kiri kita, terhadap sanak saudara kita, ini merupakan bentuk pengingkaran atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang itu, apalagi biasanya kalau orang Banjar kalau dapat apa-apa pasti syukuran ya. Biasanya kalau di Jawa itu gini, ada sapinya itu beranak, itu tasyakuran, bisa beli motor kecil itu loh. PCX atau Scoopy atau apa, tasyakuran. Nanti keterima sekolah SMP, tasyakuran lagi. Apa-apa tasyakuran. Makanya kalau biasanya kalau orang hamil, ini kalau di Jawa,
biasanya 3 bulan atau 4 bulan ini tasakuran lagi. Karena ruhnya itu mulai ditiupkan, nanti 7 bulan atau 8 bulan tasakuran lagi. Keluarnya biar enak, biar enggak kecekek. Itu lajur, itu jalannya itu. Nah, biasanya itu. Dan kemudian nanti kalau ketika keluar ya disyukuri lagi. Memang syukur itu harus. Dan itu harus ditampakkan. Lah ketika kita kok mendapatkan nikmat terus kita itu enggan menampakkan. Nikmat punya mobil bagus, punya rumah bagus, tapi tidak pernah digunakan untuk kebaikan. Wis disembunyikan terus, tidak dibuat untuk anfa'uhum linnas. Tidak dibuat untuk kemanfaatan sesama manusia. Maka itu merupakan ikfa'uha juhudun laha wa dari'atun ila nisyanihi. Itu merupakan bentuk pengingkaran, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa membuat orang itu lupa akan nikmat tersebut. Makanya kadang ada loh, jenengan punya temen enggak? Setiap dia itu gabung bersama kita, kalau di Jawa itu namanya sambat. Sambat itu apa? Ngeluh. Kalau di Banjar apa ngeluh itu? Ngeluh apa ngeluh? Mengaluh itu lah. Mengaluh ki apa? Ngresulo. Loh, masa Banjar ngresulo? Kan ada toh orang itu ngeluh tok. Jadi ketemu orang, aduh, saya itu kena pinjol segini, aduh. Wes kemarin itu kita punya utang ini, pokoknya sambat terus. Sesekali lah, mungkin jilbabnya baru pakai pengajian, alhamdulillah ini rezeki dari Allah. Mungkinlah sama suaminya dibelikan apa, alhamdulillah ini loh rezeki dari Allah. Loh kayak ini Pak Sugianto ini, saking senengnya saya bisa hadir ke sini. 2 minggu yang lalu itu ke Surabaya beli mobil baru. Beli mobil baru ditanya sama karyawan-karyawannya, Bapak buat apa Bapak? Ini nanti buat naikin Gusikdam. Waduh ini saya naik itu takut nanti saya dihujat orang-orang lagi. Wah Gus duniawi ini, repot ini. Iya dari bandara itu dinaikkan mobil baru. Jadi gara-gara saya mau ke sini beli mobil baru di Surabaya. Langsung habis dari Surabaya beli mobil baru ke rumah saya. Ke rumah saya cuma 20 menit langsung pulang lagi, mobilnya dibawa karyawannya ke sini naik kapal laut itu. Masya Allah luar biasa. Semoga berkah niat baiknya Pak Sugianto ini. Pak Sugianto bersama Bu Sri Wahyuni ini dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lah, hikmah akikoh yang nomor 2 apa? Wa nasron din nasab. Wa nasron din nasab. Mengumumkan nasab. Ini loh keturunan saya. Ini hikmah yang nomor 2. Karena mengumumkan keturunan itu penting. Mengumumkan, wah saya memiliki keturunan ini itu penting. An-nasabu min a'domin ni'am. Imam Suyuti mengatakan bahwasanya an-nasabu min a'domin ni'am. Nasab itu atau keturunan itu salah satu nikmat yang agung. Yang luar biasa. Fayajibu hifduhu. Maka dari itu Pak Sugianto kalau memiliki keturunan ini wajib anaknya ini tadi dijaga dengan sebaik-baiknya. Wa tasarrufu bidzikrih. Wa tasarrufu bidzikrih. Dan bangga menyebutkannya. Wah ini anak saya, ini keturunan saya. Wal farhu biidharihi. Dan gimana dia mampu bergembira dalam menempatkan nikmat tersebut. Makanya banyak orang itu kan kadang kalau punya keturunan malah anaknya itu kadang dimarahi. Wah kamu itu apa? Kamu itu sulit dibicarai, kamu itu anak setan, berarti ini maknya setan ini. Nah kadang seperti itu, jangan seperti itu. Itu adalah a'domin ni'am. Anak itu atau keturunan itu adalah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat luar biasa. Makanya harus disyukuri dengan luar biasa. Dan hikmah yang nomor 3 apa? Wali ziyadati tarobut bainal muslimin. Menambah hubungan erat tali silaturahim di antara orang-orang muslim. Akhirnya kayak gini, biasanya kalau akikoan itu kan kalau putri itu 1 kambing. Kalau laki-laki 2 kambing,
akhirnya mengundang tetangga-tetangganya, masyarakat sekitarnya. Lah ini akan menambah hubungan erat tali silaturahim bainal muslimin, sesama manusia. Akhirnya rukun, Pak Danrim hadir, Pak Konbes hadir. Akhirnya teman-teman hadir, masyarakat hadir semua. Kita nggak tahu ini yang latar belakangnya baik atau tidak baik, kita nggak tahu. Semuanya hadir. Lah ini luar biasa. Ini salah satu hikmah daripada akikoh. Dan yang nomor 4 apa? Waziyadatil mahabbah wal ukhuwah. Akan menambah kecintaan dan persaudaraan. Hubungan kita sesama muslim akan semakin baik. Alhamdulillah saya jadi dapat saudara baru. Besok kapan-kapan kalau mungkin ada waktu ditakdir bisa hormat Abah Guru Sekumpul Hall. Mungkin kita punya tempat transit. Nah, akhirnya di Pak Sugianto. Jadilah ini salah satu keberkahan dari akikoh. Jenengan biasanya hanya melihat saya dari YouTube. Mungkin Gus Ikdam itu, wah kok di YouTube itu kelihatan tua. Ternyata kalau ketemu langsung bangas banar. Wah, bungas, kleru bangas. Bangas itu apa berarti? Bungas banar. Mungkin kalau di YouTube kan ibu-ibu, wah ini kok Ustadz ini siapa ini? Mungkin kok umurnya sama kayak suami saya. Lah kalau aslinya kan unyu-unyu. Lah bungas banar. Lah ini salah satu hikmahnya dari akikoh itu tadi. Nah, dan yang kelima adalah wadaf'an lil ada an hadatifli. Hikmah dari akikoh yang nomor 5 dapat menolak keburukan dari bayi yang diakikoi. Insya Allah Ahmad Ziandra Sugianto itu akan terjauhkan dari keburukan-keburukan. Insya Allah hidupnya akan ditata oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan dijadikan anak yang mulia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Coba biar tambah meriah, ayo bareng-bareng semua yang hadir juga biar dapat berkahnya. Nanti pulang dari sini keturunannya juga tambah nurut, anak-anaknya tambah nurut. Nah, coba flashnya dinyalakan. Bareng-bareng kita menggapai rahmatnya Allah dengan membaca sholawat Jibril. Nah, yang mau menyalakan flash tak doakan rezekinya lancar. Yang belum dapat jodoh tak doakan segera dapat jodoh. Yang enggak mau nyalakan flash layarnya retak. Ojo Gus, jangan Gus. Coba flashnya, saya biar tahu jamaahnya yang di mana, yang di jalan biar kelihatan. Coba seluruhnya, yang depan, ayo flashnya dinyalakan. Belakang-belakang. Yang di jalan, yang mungkin hanya mendengarkan suara saya saja, ayo flashnya dinyalakan. Saya doakan kelak bisa bertemu dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo yang depan, ibu-ibu ini yang depan, punya HP enggak? Kalau enggak punya pulang dulu ngambil senter. Nah, ayo flashnya dinyalakan semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Semoga seluruh jamaah yang hadir hatinya terang, pikirannya terang, dan kelak bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Melanjutkan tentang bab akikah tadi. Ketika seseorang sudah mengakikoi, apa sudah cukup toh Gus?
perjuangannya untuk menyelamatkan anaknya atau perjuangannya untuk menjadikan anaknya ini orang yang soleh atau orang yang solihah, apa cukup? Mengingat apa yang pernah didawuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hakul walad ala waladih, hakul walad ala walidihi, ayyuksina ismahu wa yuksina adabahu. Belum cukup ketika kita sudah mengakekoi, belum cukup. Kita itu sebagai orang tua wajib memberikan nama yang baik terhadap anak kita. Lah alhamdulillah Pak Sugianto sudah berusaha memberikan nama yang baik. Ahmad Ziandra Sugianto. Sugianto diambil dari nama beliau. Sudah ada Ahmadnya, itu bagus itu. Besok nama Ahmad Muhammad ini kalau waktu umatnya Rasulullah dipanggil itu nanti yang mengangkat kepalanya duluan ini ya yang ada Ahmad sama Muhammadnya ini. Luar biasa ini. Masya Allah, alhamdulillah. Nama yang baik sudah, ayyuksina ismahu sudah. Kemudian wa yuksina adabahu. Lah ini PR-nya Pak Sugianto. Gimana nanti ke depannya anak ini diajari adab yang baik, akhlak yang baik. Makanya waktu saya datang ke sini, wah, dikasih tahu, Gus itu bego saya, itu HD saya. Saya masih diem. Pertanyaan saya langsung, anak jenengan berapa Pak Sugianto? 3 Gus. Di mana sekarang? Yang satu ini yang pertama sekolah dokter di Surabaya. Yang ini masih di Al Azhar. Yang ini ya ini yang ketiga. Wah bagus. Sekolahnya tinggi semua. Lah Pak Sugianto waktu itu tak tanya, Pak Sugianto jenengan tamat apa? Saya itu mungkin SMP enggak tamat Gus. Wah. Tapi beliau dengan keadaan beliau seperti ini, beliau memikirkan pendidikan anaknya, adabnya anaknya. Bahkan ini Ahmad Ziandra ini Sugianto, Ahmad Ziandra Sugianto ini tadi sudah tak pesen, besok kalau anak ini sudah tamat SD atau tamat SMP harus dikirim ke pondok saya nanti. Tak minta ini anak aku. Tujuannya apa? Karena itu kewajibannya Pak Sugianto. Kewajiban beliau itu memberi nama yang baik, kemudian wa yuhsina adabahu, memberikan adab yang baik. Lah banyak orang itu kadang terlena. Yang dipikirkan saya besok itu bisa meninggalkan apa ya terhadap anak saya. Mungkin kekayaan berapa, mungkin nanti tak tinggali mobil berapa, tak tinggali rumah berapa. Akhirnya masalah adab, masalah akhlak ini tertinggal. Padahal besok itu yang akan ditanyakan oleh malaikat yang diutus oleh Allah ini tidak ada. Kamu pernah ditinggali mobil berapa oleh orang tuamu? Kamu pernah ditinggali bego berapa umpamanya? Kamu pernah ditinggali rumah berapa? Tidak. Tapi besok itu yang akan ditanya, gimana kamu itu pernah diajari adab, pernah diajari akhlak oleh orang tuamu. Sejalan dengan apa yang didawuhkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah mengatakan, adib ibnaka, ajarilah adab, ajarilah akhlak terhadap anakmu. Jadi panjenengan-panjenengan semua enggak usah sedih. Waduh Gus, saya ini besok itu ninggali anak saya apa. Enggak usah dipikirkan. Penting kok anak itu diajari adab yang baik, insya Allah. Hidupnya pasti akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka mas'ulun anhu mada adab tahu. Karena apa? Kok kita itu harus mengajari adab anak kita itu apa? Contoh kecil. Itu ada Pak Danrem, itu ada Pak Kapolres, ayo Salim, itu ada Pak Ustadz Salim. Oh, Salim tahu Salim ya? Nah, itu ada orang tua, kakinya jangan di atas apa. Ini penting. Bahasanya yang rapi, bahasanya gini, ini penting. Karena besok itu fa innaka mas'ulun anhu mada adab tahu. Mada adab tahu. Besok itu kamu itu akan ditanya. Besok itu akan ditanya dengan apa kamu mengajari adab. Jadi kamu itu mengajari adab itu dengan apa? Besok ditanya. Pak Sugianto itu ditanya besok. Kemudian wa mada alam tahu. Dan dengan apa kamu mendidiknya. Nah, makanya saya cocok.
Di tengah kesibukannya Pak Sugianto yang kerjanya luar biasa, pekerjaannya luar biasa, memikirkan pendidikan anak-anaknya ini dengan luar biasa. Gimana pendidikan anak saya itu lebih tinggi daripada saya? Gimana pengetahuan anak saya itu lebih tinggi daripada saya? Lah ini istimewa. Kalau bicara masalah rezeki atau apa, itu sudah dijamin oleh Allah. Bahkan besok anak-anak kita itu juga akan ditanya, wa huwa mas'ulun an birrika wa ta'iyatihi laka. Besok itu anak-anak kita akan ditanya, dia anakmu kelak itu akan ditanya tentang bakti dan taatnya kepadamu. Nah, makanya ini ikhtiarnya Pak Sugianto ini belum selesai. Besok beliau itu masih ditanya, anaknya diajari adab seperti apa, diberi ilmu seperti apa. Besok akan ditanya. Loh Gus, tapi kalau anak itu kita bekali adab saja, gimana? Wong hidup itu juga butuh uang. Bahkan rukun Islam yang nomor 5 itu juga butuh uang. Untuk haji kan butuh uang. Gitu kan? Itu sudah ada jatahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan apa yang didawuhkan oleh Allah di dalam surat Hud. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Seluruh makhluknya Allah yang bergerak, yang bernyawa di bumi ini, semua rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Baik itu, makanya baik itu yang berakal maupun tidak berakal. Makanya semut ada rezekinya sendiri, ular ada rezekinya sendiri, singa ada rezekinya sendiri. Kita semua ini seburuk apapun keadaan kita kan alhamdulillah. Kita saat ini juga masih bisa hidup. Kita masih menemukan nasi, kita masih menemukan minum. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Seluruh makhluknya Allah yang bernyawa, yang bergerak di bumi ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan Allah mengetahui dia itu mau tempatnya di mana, di laut, di bumi, di darat, di mana saja Allah mengetahui. Kullu fi kitabim mubin. Dan semua jatah orang tersebut ini semua sudah tertulis di dalam kitab yang nyata yakni Lauhil Mahfud. Makanya besok itu pertanyaannya bukan kita itu mampu meninggali harta berapa, atau meninggali kendaraan berapa, atau meninggali mobil berapa. Tapi gimana kita sudah mendidik akhlak yang baik, gimana kita bisa menyekolahkan anak kita yang baik, pendidikan yang baik, moralnya bisa baik. Semoga berkah dari acara ini seluruh yang memiliki keturunan ini anaknya ditakdir memiliki akhlak yang baik. Amin Allahumma amin. Lugus. Nanti gimana kalau anak saya itu enggak bisa makan atau apa? Loh, selain itu memang sudah dijamin sejalan dengan apa yang didawuhkan oleh Allah di dalam surat Hud itu tadi. Ada ulama yang karismatik namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Ini ulama yang alim, yang terkenal kewaliannya. Beliau itu mengatakan seperti ini. Ya ini kita belajar bareng-bareng ini. Saya sendiri kan punya anak. Anak saya cuma masih 1. Usianya 3,5 tahun. Lah, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi itu mengatakan seperti ini. Ar-rizqu arba'u darujatin. Rizki itu terbagi menjadi 4 derajat. Yang pertama adalah almal, harta, uang. Almal ini kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi adna darujatir rizki. Ini rizki yang paling rendah. Semisal di antara jamaah ini ada yang, wah gak bisa Gus. Sekarang kita itu apa-apa butuh uang, benar butuh uang. Tapi kenapa kata waliullah Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ini adalah adna darajati rizki yang paling rendah. Padahal semua orang butuh uang. Tapi kok adna darajati rizki kenapa? Ternyata hasil survei membuktikan orang itu baik, dia itu soleh, dia juga bisa dapat uang. Entah itu ulama atau tokoh, bahkan orang jahat pun sekarang juga bisa dapat uang. Bahkan izin orang kafir pun
dia juga bisa dapat uang. Dan hasil survei membuktikan sekarang orang Yahudi uangnya banyak-banyak. Bener apa enggak? Makanya kalau menurut ulama-ulama yang basiroh, yang terkenal kewaliannya, adna darajati rizki yang paling rendah. Karena semua orang potensi mendapatkan uang itu tadi, mendapatkan harta itu potensi semua, bisa semua itu. Lah, di atasnya uang apa? As-sihah wal afiyah, kesehatan. Wal afiyah wa a'la darajati rizki. Kesehatan itu ternyata rizki yang paling luhur. Makanya kita itu kerja semangat seperti apa boleh. Tapi jangan sampai kita itu melupakan hak-hak kita. Hak-hak kita dalam hidup ini apa toh? Kamu boleh hidup model kayak apa saja boleh kamu. Tapi yang pertama, inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesibuk apapun dirimu jangan sampai melupakan tanggung jawabmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua apa? Wali nafsika 'alaika haqqan. Jangan sampai melupakan kesehatan tubuhmu. Istirahat perlu. Habis gajian beli makanan apa sini ciri khasnya. Mosok bakso padha karo Jatim. Apam. Apam ya apa? Apem toh. Mungkin habis gajian beli apam. Saya juga nurut tok aku. Saya kemarin sama Pak Dan Lanut diajak makan soto apa gitu loh saya. Soto Banjar itu enak kok. Enak, nggak ada apemnya nggak ada kemarin. Berarti belum berarti. Besok biar dicarikan sama Pak Dan Lanut itu. Loh, kita itu kerja boleh semangat. Pagi malam boleh. Innali rabbika 'alaika haqqan. Tapi pada waktunya kamu harus sujud kepada Allah, kamu harus tahu waktunya itu. Wali nafsika 'alaika haqqan. Kapan kamu harus memberikan tubuhmu ini reward? Makan soto Banjar lah, makan apem lah. Terus mungkin kita harus refreshing lah, jalan-jalan dikit itu penting. Dan yang nomor tiga apa? Wali ahlika 'alaika haqqan. Keluargamu juga harus kamu bahagiakan. Ada waktunya kamu itu pulang kemudian membahagiakan keluargamu. Nah ini Pak Sugianto ini bisa sukses kayak gini saya lihat ya seperti itu. Pertama dia mampu kewajibannya kepada Tuhannya apa? Tasyakuran. Wali nafsika 'alaika haqqan. Beliau juga menjaga kesehatannya. Oke bagus. Wali ahlika 'alaika haqqan. Nah ternyata mobil baru itu yang dibelikan itu membahagiakan istrinya. Ternyata berapa bulan yang lalu katanya supirnya tak tanya. Lunya mobilnya suwakeh kok panggatuku. Wah ini yang minta istri. Lah ini. Makanya rezekinya lancar. Gak kayak kamu-kamu. Nyembunyiin uang di belakangnya istri ini. Terus kadang uangnya malah dibuat karaoke. Lah. Yang suka karaoke orangnya datang. Uangnya teko. Uangnya teko. Lah ini. Anak-anak ini padahal biasanya sholatnya gak tertib. Kesehatannya gak terjamin. Keluarganya yo gak kopen, malah uangnya dibuat ngeslot. Lah, yang hobi ngeslot orangnya datang. Uangnya teko. Kelambine coklat. Nah, uangnya teko. Wong Banjar kok ngerti ya uangnya teko. Apa uangnya teko ya apa? Orangnya datang, tahu kamu ya? Oh tahu. Lah ya, makanya jangan seperti itu. Nah, makanya kita itu penting. Memperjuangkan kesehatan kita. Wal afiyah a'la darajati rizki. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, kesehatan itu adalah rizki yang luhur. Makanya harus perjuangkan. Jadi kalau harta ini tadi rizki yang rendah, kesehatan ini adalah rizki yang luhur. Nah, ada di atas dua ini apa? Wa solahul abna wa afdalur rizki. Anak yang soleh, keturunan yang minas solihin, keturunan yang baik, ini ternyata afdalur rizki. Makanya langkahnya Pak Sugianto ini sudah benar. Insya Allah masalah rezeki beliau sekarang sudah cukup.
Tinggal bersyukur saja. Insya Allah masalah kesehatan, beliau sehat, istrinya juga sehat, anak-anaknya sehat. Beliau harus mengejar poin yang ketiga, afdol rizki. Rizki yang paling utama, yakni apa? Sholahul abna, keturunan yang soleh. Ya, saya bilang ke beliau, ya siapa tahu anaknya juragan tambang atau apa, beliau usaha beliau, monggo grup ini, wah siapa tahu nanti Ahmad Ziandra Sugianto ini kedepannya hafid Al-Quran. Siapa tahu menjadi tokoh ulama masa depan, apa tahu kita. Lah ini harus dikejar. Sholahul abna ini harus kita perjuangkan. Lah kalau kita sudah ingin meningkatkan rizki lagi apa? Waridho rabbil alamin wa tamam rizki. Menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah rizki yang paling sempurna. Gimana caranya menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala? Ya gini, kita suka dengan orang-orang soleh. Kita suka, wah ada kegiatan pengajian. Jadi datang itu memang karena butuh ilmu. Bukan karena hanya butuh konten. Kadang kan orang ngaji sama saya, penasaran saja. Oh kayak apa ya, Gus Ikdam ini kayak apa ya? Oh iya. Makanya saya datang tadi, kameranya berdiri semua gini. Oh barang sudah nyampe rumah, ternyata belum dipencet videonya. Lah, itu biasanya kudung hitam yang kayak gitu. Makanya Masya Allah ini luar biasa. Saya terus mendukung ini kegiatannya Pak Sugianto. Bahkan semoga nanti tahun depan atau kapan kita bisa kesini lagi Pak Sugianto. Mungkin tasakuran apa lagi gitu loh wis. Pokoknya syukuran, pokoknya uang ini kalau sudah sukses wis tinggal bersyukur. Tinggal bersyukur dan gimana menggunakan nikmat itu dengan baik. Karena bahaya kalau kita itu dititipi nikmat oleh Allah kok nikmat itu tidak gunakan dengan baik, bahaya. Kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, fahiya baliyatun, nikmat itu akan menjadi musibah, nikmat itu akan menjadi masalah. Bahkan saya tadi sempat setelah saya tahu usaha-usaha beliau itu tak gini kan tadi, wah Pak Sugianto, saya ini besok ini haji furoda ini, seharusnya jenengan sama istri jenengan ini sudah mampu ini harus haji ini. Tapi saya ingat anaknya masih kecil, kasihan nanti. Kalau nyari susunya gimana nanti? Loh, nyawa pikir kok guyu kenapa? Saya bilang susu kok guyu kenapa kamu? Kok ketawa kamu? Lah, maka dari itu Masya Allah, monggo kita itu agar hidupnya ditata oleh Allah, agar benar-benar mendapatkan ridho Allah, doronglah terus tubuh kita ini, diri kita ini untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa dan menjadi orang yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tapi ini contoh yang luar biasa. Orang itu kalau memiliki niat akhirat dalam hidupnya, hidupnya akan ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti ini Pak Sugianto. Beberapa bulan yang lalu di saat orang itu sibuk sulit mencari jadwal saya, beliau dipermudah. Beliau dipermudah, bahkan tanpa pelantara, tanpa apapun dipermudah. Bisa ketemu saya, walaupun gak lama bisa ketemu saya. Dan gak ada kesulitan apa-apa, gak ada hambatan apa-apa. Biasanya orang itu kalau sudah dapat jadwal saya, biasanya kegeser, apalah, gak jadilah, apalah. Beliau diberi kelancaran. Akhirnya saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man kanat al akhiratu hammahu. Ketika manusia itu memiliki tujuan hidupnya adalah akhirat. Wah, saya ini pengen ngaji, saya ini pengen nasyakuri akikah anak saya agar anak saya itu soleh. Saya ini nyari kerja, mungkin saya merantau dari Jawa ke Banjarmasin. Saya ini ingin mencari rezeki yang halal. Saya ini ingin memuliakan orang tua saya. Saya ini ingin mencari bekal untuk ibadah. Ada pengajian di sana, saya berangkat. Siapa tahu saya dapat berkahnya ngaji, dapat berkahnya sholawat. Siapa tahu saya itu mendapatkan ridhonya Allah. Nah, ketika orang itu dalam hidupnya kok memiliki niat akhirat, man kanat al akhiratu hammahu,
ja'alallahu hinahu fi qalbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di dalam hatinya itu kekayaan. Kekayaan di dalam hati itu seperti apa toh? Bukan masalah uang, tapi hatinya tentram, nyaman. Izin, saya ingin tanya. Pian-pian seberataan ini, pian-pian seberataan ini duduk mulai maghrib sampai hari ini loh, sampai jam berapa ini? Sampai jam 10 ini. Kalau hatinya nggak tenang, nggak mungkin bertahan segini lamanya. Bener apa enggak? Loh, ayo dipikir. Coba besok saya sudah pulang, panggung ini nggak ada. Duduk di sini 4 jam. Mau? Nunggu bis itu. Besok. Pasti nggak mau. Mungkin, aduh pantat saya kena batu. Aduh saya apa. Tapi karena pian. Iya. Tapi mungkin karena pian-pian seberataan ini memiliki niat akhirat. Akhirnya apa? Ja'alanallahu hinahu fi qalbi. Allah menjadikan di dalam hati pian ini tadi ketentraman hati. Padahal kadang bahasanya Gusnya itu campur Jawa, tapi nggak tahu saya kok nyaman. Yang membuat nyaman itu terkadang bukan bahasa saya, tapi karena saking baiknya niat pian semua. Iya ditambahi seberataan iya. Jadi yang membuat nyaman itu karena niat baikmu. Makanya Pak Sugianto ini dipermudah, digampangkan oleh Allah, ditata hidupnya, dilancarkan hidupnya. Ya ini niatnya niat akhirat. Ada orang itu kadang melakukan perkara baik tapi niatnya itu sudah salah. Saya ingin kaya, nanti kalau kaya, waduh ini tak ginikan, ini tak ginikan. Wah, punya niat buruk. Akhirnya oleh Allah nggak diberi kekayaan. Saya ingin ini, tapi niatnya buruk. Akhirnya sama Allah nggak ditata. Tapi kalau orang itu memiliki niat yang baik, ja'alanallahu hinahu fi qalbi. Allah akan menjadikan di dalam hatinya itu tentram, nyaman, damai. Damai sekali. Bahkan ini tadi ada tamu itu dari Jakarta, undangannya Pak Sugianto. Jauh-jauh dari Jakarta cuma acara ini. Orangnya ya happy saja, tenang, senyum, tenang. Nyaman. Lah ini mungkin karena niatnya baik. Tapi kalau niatnya enggak baik, hidupnya sudah gelisah. Waduh, ini Gusnya ini selesai jam berapa? Ini nanti gimana? Apalah, wis mikirnya gimana? Nah, makanya usahakan dalam setiap aktivitas pian-pian seberatakan ini gimana memiliki niat dalam hidup ini, niat akhirat. Niat akhirat itu penting. Dan ketika seseorang itu memiliki niat akhirat dalam hidupnya, wa jama'alahu samlahu, ketika dia itu memiliki urusan yang sangat banyak, urusannya akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Jawa Timurnya entuk atau mendapatkan dekengan pusat. Loh, Pak Sugianto ya kayak gitu. Pak Sugianto itu cerita ke saya. Cerita ke saya seperti ini. Saya itu Gus, dulu itu nemeni orang tua saya ke ladang. Ladangnya enggak begitu besar. Waktu saya SD itu saya ikut bantu jual apa itu pisang. Saya gini. Kemudian ada supir bego. Saya ini memiliki cita-cita kapan ya saya jadi supir bego. Ternyata enggak keturutan. Saya jadi helper. Ya, jadi helper. Kemudian setelah jadi helper, kemudian saya itu pengen jadi supir bego. Bahkan gajian supir bego yang pertama, saya itu sampai seneng Gus. Pada waktu itu gajiannya 5 juta. Beliau cerita kayak gitu. Tapi saya syukuri
saya simpen, tiap malam saya hitung 5 juta itu, wis dihitung. Sampai saya sembunyikan di celana dalam. Iya, gak dijikuk rondo-rondo ini gitu. Iya, disembunyikan, tak hargai. Ya Allah, saya hanya ingin gimana ini hidup saya bisa berkembang, bisa bermanfaat bagi orang banyak, bisa tertata, gimana bisa memuliakan orang tua saya, kemudian memuliakan istri saya, membahagiakan anak-anak saya. Niatnya bagus. Ya itu tadi akhirnya wa jama'alahu samlahu. Setiap urusannya itu diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat ini tak tanya, Pak Sugianto, alat beratnya jenengan itu berapa? Gak tahu Gus, gak terhitung, bingung saya. Wis penting jalan saja. Bahkan beliau sering di tempat-tempat yang mana yang orang itu menganggapnya tidak mungkin, tiba-tiba diberi anugerah oleh Allah, menjadi mungkin, digampangkan. Lah ini semua kuncinya pada niat. Makanya Imam Ghazali mengatakan an-niat ruhul amal. Niat itu ruhnya amal. Nah, maka dari itu kalau ingin hidupnya benar-benar ditata oleh Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan dekengan pusat, niatnya yang bagus dalam setiap langkah panjenengan. Dan istimewanya kalau orang itu memiliki niat akhirat, poin yang ketiga ini sangat menarik. Wa atadhud dunya wa hiya rahimatun. Dunia akan mendatangimu dengan mengemis. Pernah belum dunia mendatangimu mengemis? Belum. Sekarang masih ngejar dunia. Kalau ingin dunia ini mendatangimu dengan mengemis, carilah niat akhirat. Awali setiap kehidupanmu dengan niat akhirat. Saya hidup ini gimana agar bermanfaat, agar bertakwa kepada Allah. Setiap langkah itu usahakan niat akhirat. Ini kata Rasulullah, bukan kata Muhammad Iqdam. Wa atadhud dunya wa hiya rahimatun. Dunia akan mendatangimu dengan mengemis. Uang akan datang sendiri. Pekerjaan yang barokah akan datang sendiri, mobil akan datang sendiri, apapun insya Allah akan didatangkan oleh Allah. Pokoknya ya itu tadi, memiliki niat akhirat. Insya Allah seluruh yang hadir semoga hidupnya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika kita itu dalam kehidupan ini hanya memiliki misi duniawi. Siapa tahu nanti kalau saya di sana, saya bisa nipu sana, nipu sini. Wah, siapa tahu di pengajian nanti ada HP jatuh. Siapa tahu saya nanti di pengajian dapat janda baru. Siapa tahu saya nanti di pengajian dapat apa-apa-apa. Tapi kok tujuannya dunia. Wa man kanat ad-dunya hamahu. Kok orang itu memiliki tujuan dalam hidupnya selalu dunia saja. Amal akhiratnya blas enggak ada. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Maka di depan matanya walaupun dia sudah memiliki segala-galanya, yang ada adalah kefikiran. Terus merasa kurang terus. Ya, itu akhirnya dia itu nggak pernah bersyukur. Kurang terus. Sudah punya istri satu padahal ya juga cantik. Di luar tetangganya lihat cewek lain gitu. Waduh, ini kok juga masuk ini. Nah, akhirnya nambah lagi. Kalau bahasa Jawanya akhirnya oper tombok, dijol nih, tukar guling. Nah kan repot toh. Wa faraka alaihi samlahu. Dan ketika orang itu memiliki tujuannya selalu dunia. Wes misinya itu misi dunia. Wa faraka alaihi samlahu. Maka urusan-urusannya akan dibuat berantakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini lubang sini sudah ketutup, gali lubang lagi, galah lubang lagi. Utang sini ketutup, utang lagi. Na'udzubillah min dalik. Walam ya'tihi minad dunya ila ma qudira lahu. Dan dunia akan menjauh kecuali sesuatu yang memang sudah ditakdirkan untuk dirinya. Maka semoga masyarakat Banjarbaru, semoga seluruh pecinta Majelis Taklim Sabilul Taubah selalu tertanam di dalam hatinya memiliki niat akhirat. Gimana hidupnya selalu bermanfaat untuk umat. Gimana hidupnya ini tadi selalu
untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pian-pian semuanya akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Izin saya pengen tanya, tadi kayak ada yang ada bawa kaos gambar saya itu di sana ya. Mana tadi? Putih. Lah itu. Itu orang mana itu? Wah itu loh. Coba yang baju putih itu dikasih mic itu. Kaos putih itu tadi loh. Lah itu loh. Sana. Alhamdulillah. Tadi siang kayak nggak ada orang ya. Sekarang kok penuh kayak gini. Full. Kira-kira pengen saya kesini lagi enggak ini? Kapan? Oktober. Oktober. Pak Danrim juga semangat ini Pak Danrim. Wah, siapa ini yang borong? Pak Bos. Wah, diborong Pak Sugianto semua ini. Wah, ini benar-benar tasakuran ini ya. Berdiri, tolong berdiri yang tadi dipanggil Gus Ikdam. Berdiri, yang bawa kaos putih lah biar tahu. Mic-nya tolong dikasihkan. Lunglungan ini apa basa Banjar? Dikasihkan. Sudah Bu, dikasihkan. Nah, dilempar. Lah. Nah. Wah. Esnya jangan dilempar loh. Nanti dilempar kehujanan semua itu. Wah, diborong sama tuan rumah ini. Hebat. Yo, salam, coba perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa ini? Nama saya Deni Nur Susilandari, panggilannya Nur. Asli orang Banjar? Aslinya Klaten, Gus. Terus di sini ikut siapa? Bersuamikan orang Banjar. Sudah berapa tahun di Banjar? Alhamdulillah sudah 13 tahun. 13 tahun. Suami paham bahasa Jawa? Sedikit. Sedikit. Lah Mbak Nur gak pernah mudik? 3 tahun yang lalu, Gus. 3 tahun yang lalu. Putranya berapa Mbak Nur? Baru 1, Gus. Lah ini dapat kaos saya dari mana itu? Kaos gambar saya itu. Ini dari teman saya. Beli di mana itu? Di mana? Kebetulan saya dapat kiriman dari bule saya asli dari Blitar, Gus. Wah, sampai dapat kiriman, tepuk tangan luar biasa. Sampai nyari kaos dari Blitar sana ya. Luar biasa. Kebetulan Sidin datang waktu haulan kemarin, Gus. Gimana? Main ke sini terus bawain oleh-oleh untuk anak-anak saya ini. Masya Allah luar biasa. Pernah ke rumah saya? Enggak, Gus. Belum Pernah, Gus. Kenapa kok pengen beli kaos gambar saya itu gimana ceritanya? Mengikuti sudah lama? Saya awalnya kenal sampean itu dari suami, Gus. Kebetulan suami saya asli orang Blitar. Oh, suami orang Blitar. Kalau ibu yang ini asli orang Banjar? Asli Klaten, Gus. Klaten, Jawa Tengah. Enggak, yang sebelahnya. Iya. Asli Banjar. Iya. Asli Banjar, suaminya Asli Blitar. orang Blitar. Iya. Kalau Mbak Nur Klaten, suaminya orang sini. Nggih. Oh gitu, siap. Saya pusing ngaji di Banjar itu, belum bisa bahasa Banjar masalahnya. Ulun masih bingung. Mbak Nur, rumahnya mana rumahnya? Rumahnya di sini, Gus. Komplek Gria Pesona Bayangkara. Tetangganya Pak Anto. Mohon izin, Pak. Siap.
Doanya untuk Ahmad Ziandra Sugianto apa doanya? Semoga jadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Kebanggaan untuk kedua orang tua dan keluarganya. Amin, amin. Ya, ini dapat rezeki. Ini sedekahnya Pak Anto ini. Buat anaknya ini. Alhamdulillah. Di Terima kasih. satu-satu nanti amplopnya satu-satu. Inggih. Untuk Mbak Nur sama Mbak siapa itu? Cinta Gus. Mbak Sinta, ya. Seneng nggak ini diadakan acara Sabilu Tobah di sini? Alhamdulillah, senang sekali Gus, bersyukur sekali. Nanti kalau Ibu dan Bapak mengadakan acara lagi, mudah-mudahan Gus Idham di sini dipanggil kembali ke sini. Amin. Siap. Insya Allah lah nanti ke depan bulan apa gitu, insya Allah ya. Amin. Kalau tahu orangnya semangat kayak gini, wah besok nanti soundnya kita tambahi yang lebih banyak nanti. Amin. Sama Bos Anto biar tambahi sampai sekecamatan. Wah. Amin. Luar biasa, ya udah gitu aja ya. Ya, Gus mohon izin, Ulun mau minta tanda tangan Gus Idham di kaos. Oh iya ya, Ulun siap Ulun. Ulun siap. Terima kasih Gus. Ya nanti dikasihkan siapa? Dikasihkan Mas Jibur atau siapa ya? Terima kasih. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dikasihkan. Coba orang yang rumahnya jauh, yang dari Tanah Bumbu ada? Enggak, yang dari apa Tanah Bumbu itu apa? Batu Licin ada? Mana ini? Tanah Laut itu jauh ya? 1 jam. 2 jam itu mana 2 jam itu? Tanah Laut. Batu Licin ada? Mana? Coba itu yang baju pink itu Tanah Laut. Yang ini dulu Tanah Laut dulu itu. Mic-nya lung-lungan, Ayo, Pak. berdiri. Ya, dikasihkan enggak? Ya, dikasihkan. Ya. Kasihkan. Lah, biar cepet gitu. Dari Jawa? Saya juga Jawa. Ini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa ini? Namanya Mbak Diah dari Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Mbak Biah dari Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Paling jauh insya Allah Gus. Berapa jam dari sini? 2,5 jam kemungkinan kalau macet. Nah ini tadi berangkat mulai jam berapa? Berangkat habis asar tadi Gus. Habis asar ditarik. Bentar tak tanda tangani ini dulu. Oke. Loh kok bisa bahasa Jawa? Orang Jawa asli Gus. Orang mana? Bapaknya Ponorogo, mamanya Kediri. Kalau saya asli Kalimantan. Kelahiran Banjar. Oke, kelahiran Tanah Laut. Oh, jadi bisa bahasa Jawa itu karena ngikut orang tuanya? Ya benar. Oh, Mbak Biah sudah menikah? Belum Gus. Loh. Terus kamu kira mau sama kamu? Iya, apa ya mungkin toh Pak? Garangan lagi tiba nosing ning ngarep. Garangan Banjar ini. Mbak Biah, Oke. usianya berapa? Waduh, 27 Gus. Oh 27, siap. Tapi paham, dengan bahasa saya paham? Paham sekali. Pernah ke Jawa berarti ya? Pernah tapi cuma jalan-jalan Gus. Oh enggak lama. Enggak, paling cuma 1 minggu gitu. Siap. Nah ini tadi kenapa kok perjuangan rela berangkat 2 jam
ada kegiatan ini? Maksudnya kok nggak capek, jauh, males gitu loh. Ngefans sama Gus Isdam Wah. dan Hadroh ST-nya loh. Mengikuti berarti? Ya betul. Sudah berapa bulan atau berapa tahun mengikuti? Sudah tahun-tahunan Gus. Di Di- Instagram saya follow semua. Wah, mengikuti kabeh. Iya. Mare guse yo Guanteng Bangas gitu Gus. Banar. Bungas Banar. Heeh. Enggak sepele. Heeh. Biah ya. Oke. Mbak Biah, doakan untuk Ahmad Ziandra Sugianto yang diakekoi pada malam hari ini. Doanya apa doanya? Oke, semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, berguna bagi bangsa dan negara. Amin, amin, amin. Habis ini langsung pulang ke Iya, habisin langsung pulang. jalannya enak ya tapi itu. Enak Gus, enak jalan raya, Oh, mulus. mulus. Siap, siap. Oke. Ini ada nganu baja partner Mataraman sama toko bejo bangunan. Sodakoh nanti biar bantu untuk bensin. Iya. Kesini sama siapa Mbak Biah? Sama teman nih satu, Naik mobil apa motor? naik mobil. Oh, perempuan semua. Cuma berdua Gus, perempuan semua. Yang nyupir siapa? Saya. Enggak bahaya toh? Ya. Loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu. Ya ini dapat rezeki Ya, buat Alhamdulillah. 1 juta. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih kepada Sohibul Hajat. Ya, doakan semoga terus lancar ini Bos Anto ini. Amin. Ya gitu aja, ada yang mau disampaikan atau kata-kata apa? Pesen-pesen? Doakan supaya saya cepat dapat jodoh, Gus. Nah, banyak-banyak doa itu. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak doa itu habis sholat minimal 1 kali. Insya Allah pulang dari sini nanti dapat jodoh. Amin ya Nah, Allah. pengennya yang gimana kriterianya? Kayak Gus Ikdam Weh, atau Mas Danu, Gus. lah kalau kayak saya ini jarang, ini limited edition ini. Oh, keluaran terbatas ini. Tuhan ngeluarin cuma 100 tahun sekali ini. Enggak, tapi ya semoga ada nanti. Dapat kayak Mas Danu. Dapat kayak Mas Danu. Dimarahin Mbak Nindi nanti. Duh, sampai ngerti ya. Mengikuti. Berarti kamu mengikuti terus. Mengikuti Gus. Tahu kalau istrinya Danu namanya Nindi. Ya tahu. Oh, badol enggak mau kamu badol? Nah. Ya udah gitu Mbak Biah nggih. Nggih. Makasih Mbak Biah. Oke, makasih banyak Gus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang sebelah sini, yang ini rumahnya mana? Yang laki-laki. Yang bisa solawatan siapa? Yang bisa solawatan. Ulun maunya yang bisa solawatan. Yang mana? Itu yang belakang kopiah putih, ya yang gini-gini. Nah itu namanya siapa? Ya, ini ya itu. Ya, siapa itu namanya? Nah ini. Banjar asli ya? Oke. Bungas Banar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mas. Namanya siapa? Nama saya Wahid Kamil. Wahid Kamil. Bukan Ridwan Kamil ya? Bukan. Wahid Kamil asli mana? Asli Kapuas, Kalteng. Loh, Kalteng itu berapa jam? Ya kurang lebih 3 jam Gus. 3 jam. Terus di sini itu kok berangkat dari Kalteng apa? Kebetulan saya kuliah di sini Gus.
Oh kuliah di sini, siap, siap. Panggilannya siapa tadi? Wahid. Wahid, Nggih. panggilannya Wahid, satu. Nggih. Iya, kok malah Walid ngawut ya Walid. Ngarang ini. Bang Bungas Banar. Walid, Walid. Wahid Gus, Wahid. Wahid. Wahid semester berapa Wahid? Baru semester 2 Gus. Oh berarti usianya masih berapa ya? 18 Oh masih 18. tahun ini 19. Oh masih unyu-unyu ini. Wahid jurusan apa kuliahnya? Jurusan Pendidikan Agama Islam Gus. Wah ini calon-calon ustadz ini. Amin. Bisa sholawatan apa Mas Wahid? Tadi bingung nggak dengerin saya ngaji? Bahasanya bingung nggak? Enggak Gus, kebetulan saya dari keluarga Jawa juga. Nggih. Orang tua mana? Orang tua dari bapak dari Kebumen, Siap? mama Ngapa dari itu? Kajoran. Nggih. Oh Kajoran. Tapi saya lahir di Kalimantan juga, di Oh Kapuas. Kalteng. Oke coba sholawatan apalah? Apa kosidan lah? Alhamdulillah luar biasa. Yang satunya namanya siapa? Tepangaken Gus nami kula Zainur Rahman. Loh kok bisa bahasa Jawa? Anak tiang Jawi Gus. Tapi lahir di sini. Nggih. Bapak Kebumen, Ibu Cilacap. Mukim di mana sekarang? Nggih ngapak. Mukim di mana sekarang? Ting Kalteng Gus, Pulang Pisau. Oh kuliah sama Wahid. Nggih sami. Oke, Fathur Rahman itu siapa? Zainur Rahman. Zainur Rahman. Oke, karena ini orang kuliah, ini tadi ada tambahan dari Pak Saihu, jaga renovasi wilayah Banjarbaru, semoga tetap diberi kelancaran kesehatan dan rezeki yang berkah barokah. Alhamdulillah. Dari Baja Partner sama Toko Bejo, Alhamdulillah. bangunan berdua 1.500.000 dibagi. Nggih Gus, Nah, alhamdulillah. Terima doakan kasih. untuk Ahmad Ziandra Sugianto, doakan, doanya apa? Semoga Ahmad Ziandra Sugianto menjadi anak yang soleh, berbakti kepada dua orang tuanya. Amin. Dan selalu sukses dunia wal akhirah. Amin. Baik, Coba Gus. yang satunya kata-kata apa kata-kata? Pesan-pesan apa kata-kata? Pantun atau apa pantun? Ayo, apa coba? Bisa nggak? Coba Gus, coba. Coba. Untuk para pemuda, sak kesel-kesele awake dhewe sing penting tenang, enten dekengan pusat. Apa itu bahasa Banjarnya apa itu? Selapal-lapahnya kita tenang aja, ada dekengan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Kamu jurusan apa, Mas Nur Rahman ini? Zainur Rahman. Zainur Rahman. Sami Gus kalih Wahid. Oh, PAI. Nggih, PAI. Coba Pancasila, hafal enggak? Loh 1.500.000 loh ini, Mas Zainur Rahman. Enggak usah diajari. Ayo Pancasila. Pancasila. Siap. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Merdeka, ya. Semoga nanti menjadi mahasiswa yang luar biasa. Amin ya Allah. Dan kayak tadi harus mampu membanggakan kedua orang tuanya lah. Amin. Itu penting itu. Nggih. Pun terima kasih ya Mas Wahid, Mas Makasih juga Gus. Zainur Rahman nggih. Pun. Coba kalau ibu-ibu yang janda ada enggak? Janda. Jadi gampang Pak Danrim, kalau ingin survei janda ngajak saya saja. Coba yang janda mana? Ayo angkat tangan. Yang janda punya anak kecil mana? Janda punya anak kecil. Janda punya anak kecil? Itu aja Ilham. Itu. Janda punya anak kecil. Karena saya itu enggak hobi kalau manggil anak yatim kasihan. Nanti tambah ingat orang tuanya. Mending manggil ibunya saja sambil nyarikan suami.
Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Yuni Gus. Oh Yuni. Kodar bojone Kentung. Enggak, saya itu punya supir hadroh namanya Kentung. Calon istrinya Yuni namanya. Mbak Yuni rumahnya mana? Di Bandara Lama. Oh bukan sini. Bukan. Berapa menit dari sini? 20 menit. 20 menit. Suaminya kemana? Di bawah Garangan Pati? Iya. Oh alah tak kira meninggal. Berarti hidup? Hidup. Oh hidup. Gimana? Berapa tahun pisah? 5 tahun Terus anak sama siapa? sama saya. Berapa yang sama jenengan? 2. 2. Masih kelas? Kelas 6 sama kelas 1. Kelas 6 sama kelas 1. Terus jenengan aktivitasnya apa? Pian? Ibu rumah tangga. Terus pekerjaan, kegiatan? Kasir. Di toko? Milik sendiri? Bukan. Pekerja? Oke. Dan anak kedua-duanya masih sekolah? Oke, siap. Ini ada hadiah dari keluarganya Pak Sugianto. Alhamdulillah. Untuk anak-anak jenengan, masing-masing dapat 1 amplop nanti. Oke. Ya, ya udah, gitu aja. Enggak nikah lagi? Belum dapat Gus. Wow, tahap pencarian. Enggak juga. Takut. Trauma. Iya. Trauma. Yo wahid kuwi mange apa piye? Masih kecil Gus, enggak boleh. Enggak boleh wahid, enggak boleh. Enggak boleh. Ya udah, doakan untuk Ziandra Sugianto, Ahmad Ziandra Sugianto, doakanlah. Semoga menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang beruntung dunia dan akhirat. Amin. Sudah. Makasih Gus. Sama-sama. Kalau yang yang suaminya nggak ada itu loh, meninggal nggak ada loh. Hah? Surabaya? Enggak, suaminya meninggal. Yang suaminya meninggal mana? Itu baju coklat itu. Apa kudung coklat, baju hitam. Wah, suami ini meninggal kok bahagia ngene piye? Aku malah bingung iki. Suaminya meninggal kok bahagia kayak gitu. Aduh. Kesalahan ini. Bahagia karena ketemu Gus Ikdam. Wow. Biasanya nonton di YouTube, sekarang tatap muka. Wah. Alhamdulillah bisa ketemu. Banjarbaru terasa Jawa ini. Salam, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sri Tanjung dari Trisakti, Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Oh, berapa menit dari sini Bu Sri? 1 jam. 1 jam. Kesini sama siapa? Sama teman-teman ini Bu. Ini Naik apa tadi? naik motor. Oh naik motor. Berangkat jam berapa? Berangkat habis asar. Habis asar, Masya Ya. Allah luar biasa. Ini pertama kali ketemu saya. Iya, biasanya nonton di YouTube. Mengikuti. Mengikuti. Bu Sri asli orang sini? Kulo saking Jawa Tengah, Klaten. Suami juga dari Jawa Tengah, Klaten, beda kecamatan. Meninggal sudah 9 tahun yang lalu. Anak 2 laki-laki, yang 1 sudah bekerja, yang 1 masih SMP kelas 2. Lah Bu Sri, kegiatannya hari-hari apa? Kalau dulu warungan, karena 2 tahun COVID itu tutup. Ya sekarang serabutan. Alhamdulillah rezeki ada saja. Nah itu kayak ngajinya tadi. Setiap Ya. makhluk yang bergerak itu pasti dijamin oleh Allah rezekinya. Ya, amin. Luar biasa itu, Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi anak Alhamdulillah yang 1 sudah nikah. Belum, bekerja. Oh, masih bekerja tapi hari belum ini- nikah. Hari ini ulang tahun yang ke-22 tahun.
Anaknya. Ya. Selamat ulang tahun untuk anaknya Bu Sri. Ya, Mabruk amin. alfa mabruk. Amin nggih. Terus yang kedua itu masih sekolah SMP kelas 2. laki-laki. Laki-laki. Oh, nggih nggih nggih. Jenengan kerjanya masih serabutan. Ya. Ini- Yang penting ada rezeki gitu aja. Siap, sabar nggih. Sabar, ikhlas. Pokoknya jalani hidup, semangat. Itulah Siap. motivasi saya. Nggih, coba solawatan. Apa yang hafal Bu Sri? Solawatan hafal enggak? Enggak, Enggak hafal. enggak hafal. Pancasila. Kalau enggak hafal tak pindah di Aceh nanti. Apa Australia. Coba Pancasila tapi enggak usah diajari. Ayo Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka. Merdeka. Ini berapa yang ini? Ini 1 juta tambah amplop ini dari Abah Alhamdulillah, Sugianto. terima kasih untuk bapak-bapak semua. Semoga sehat selalu, panjang Amin. umur, murah rezekinya. Oh, doanya langsung panjang, dapat 1 juta lebih masalahnya. Doanya panjang lancar Terima ya. kasih Gus Idam. Doakan untuk Ahmad Ziandra Sugianto. Untuk adik Ahmad Jendra Sugianto, semoga menjadi anak yang soleh, Amin. berguna bagi kedua orang tua dan bangsa. Amin. Semoga sukses dan bisa tercapai cita-citanya, Amin. sukses dunia akhirat. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan doanya panjang, 1 juta lebih masalahnya. Biaya banyak ikian. Oke, alhamdulillah. Luar biasa ternyata orang sini top-top semua ini. Kalau ini loh yang kudung hijau mana dari Surabaya? 1 ini Bor, ini Bor. Ini, lagi wis antri ket mang bawa foto saya loh dia. Wah, foto saya. Beli di mana itu? Kok ketok bagus men fotoku. Bungas Banar, Bungas Banar. Oh ini? Nah, Mbak Dewi ya perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ibu Dwi Gus, masih ingatkah Gus? Saya yang pernah datang sama jamaah ke Wali Songo. Ke Wali Songo dari Banjarbaru? Ya kemarin datang ke markas Gus Idam. Wah, dari Banjarbaru ke Blitar. Iya Gus. Berapa bis? Kemarin 13 orang yang datang ke ST. Bu Dwi ikut? Iya Gus, saya yang Masya Allah, luar saya biasa. yang dibilang Gus nyanyinya itu loh Gus. Loh, Bu Dwi, rumahnya mana? Sebelah sini Gus, toko bejo bangunan sebelah sini, sebelahnya Pak Sugianto, depannya AKR. Masya Allah, wah ini toko bangunan ini, Iya, Gus. BJB. Nggih, Ya Allah, loh Gus. aslinya orang mana jenengan? saya orang Rembang, kemarin Gus Idam baru dari desa saya. Rembang, Rembang Kediri. Titiran, Gus. Kediri. Nggih. Masya Yang Allah. kemarin Gus Idam di itu Lah kok masakan nyampe di Rembang. Banjarbaru? Rumahnya kan sini toh Gus. Maksudnya suaminya mana? Suaminya orang Jawa tapi tinggal di sini juga. Oh, Merantau usahanya ke di sini. Nggih. Sudah berapa tahun di sini? Di sini saya 14 tahun Gus. Ya ini seneng, saya kesini seneng berarti. Saya tadi dari jam 10 pagi Gus bolak-balik sini Gus. Ke hotel juga? Nggih ke hotel saya tadi Gus yang ngasih oleh-oleh tadi Gus. Wah lah kok marani ning hotel kok dikira pacarku mah. Nggih Gus. Repot. Tapi tadi dibilang gini Gus, nggak boleh ketemu Gus Idam. Gus Idamnya masih sibuk ya. Iya tadi tidur. Oh nggih Gus, nggak Saya apa-apa. tidur. Saya bilang saya nggak pengen ketemu Gus Idam. Ah. Saya kepengen ketemu Badol, tapi alhamdulillah sudah ketemu tadi. Oh tadi ketemu? Iya Gus. Oh, luar biasa alhamdulillah. Ya nanti masuk ke rumahnya Pak Anto nanti. Nggih. Tak masukkan ya. Nggih, amin Gus. Siap. Gus, monggo singgah ke rumah saya Gus. Besok pagi saya pulang ya. Kan
Gus Idam dulu janji, ya nanti tak kabari kalau ada ke Kalimantan. Insya Allah lah nanti. Ya biar diurus Ini Mas Gus, Catur nanti. teman-teman saya yang kemarin ikut ke Wali Songo. Nah, Gus, orangnya Gus yang ikut ke Wali Songo. Jadi berangkat dari Banjarbaru ke sana. Iya Gus, ini ada Berapa hari itu? 10 hari Gus pulang balik. Naik bis? Nggih. Enggak, kalau di sini pesawat nanti dari sananya kita jadi satu sama orang Jawa Gus. Wah, Jadi nanti bulan 7 kami datang lagi ke ST Gus. masih pengen ke sana? Iya Gus, kan Apa loh Bu Dwi yang disukai sama ST apa? saya dapat barokah dari Gus Idam. Amin. Alhamdulillah selama ini mengikuti pengajian Gus Idam rasanya ya banyak barokahnya. Oh, contohnya apa ini untuk motivasi garangan-garangan ini Oh, apa? contohnya Contohnya toko bejo bangunan alhamdulillah lancar Gus. Tambah lancar ya? Amin. Masya Allah, Alhamdulillah. Putranya berapa Bu Dwi? Putra saya 3 Gus, yang cewek 1 yang mau saja jodohkan sama Mas Badol tadi. Wow, arti ini badol. Wow, golek jodoh toh. Iya. Cewek 1. Iya cewek 1 Gus. Ini Kelas yang berapa kecil, itu cewek? Ceweknya kuliah Gus semester 4. Oh, badol. Ceweknya enggak ikut? Ikut Gus tapi tahu di mana tempatnya. Sana wis ning mburi panggung karo badol. Ya wis ki lho Dol, merantau ning Banjarbaru Dol. Alhamdulillah ya, luar biasa. Mohon maaf loh Bu Dwi tadi saya tidur. Bisa Nggak tidur apa-apa, setengah Gus. 10 saya. Enggak apa-apa Gus. Setengah saya. 10 pagi. Enggak apa-apa Gus. Oh, mantuk. Nggih. Saya Nggih. sudah senang kok sudah bisa ibaratnya mengasih oleh-oleh buat Gus Idam Iya. walaupun nggak ketemu secara langsung. Lah iki orangnya ngasih sedekah terus dikasih apa? Lah dikasih ini ae. Lah. Loh ini barokah ini. Nggih Gus, alhamdulillah. Barokah. Tak kasih kan ya, Pak Anto? Nggih. Barokah. Nggih, Gus. Alhamdulillah. Matur Itu suwun, dapat Gus. foto saya dari mana itu kok? Dari sini tadi Gus beli. Bungas Banar Nggih, itu. Bungas bener Gus. Alhamdulillah. Luar biasa Bu Dwi. Wah pernah ke rumah saya loh ternyata. 2 kali Gus saya. Yang keduanya pas Gus Idam haji. Oh, besok ada haji lagi saya. Nggih. Juli 16 Juli kalau ingin umroh bareng saya silahkan nanti orang Banjarbaru. Insya Allah nanti saya konfirmasikan sama teman-teman kalau mau nggih. Ajak berangkat semua aja. Nggih, insya Allah. Nanti Gus. kita sekali-kali ngaji di bawah kurma lah. Ngopi-ngopi di sana. Nggih. Oke toh? Jangan ngopi hanya di bawah pohon apa ini. Saya nanti bisa minta foto Gus Idam. Insya Allah. Nggih. Insya Allah kalau tubuhnya masih kuat. Nggih, Gus. Siap. Nggih, sudah gitu aja ya. Nggih, gitu aja Gus. Matur suwun Gus. Nggih, sehat-sehat, Nggih, sukses. Assalamualaikum, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggih Gus, minta doa buat anak saya ini Gus yang paling kecil, Muhammad Kenjo Dirgantara. Wah, Kenzo Abayomi. Muhammad Kenzo Dirgantara. Nggih Gus. Siap, bagus itu. Kenzo sewantai gak ngawai. Cuek banget Kenzo. Zo, cita-citanya jadi apa Kenzo? Pengen jadi apa? Polisi. Kenapa kok pengen jadi polisi? Alasannya apa? Duitnya banyak. Wah! Siap. Ampun Jenderal, hormat. Laksanakan. Oke. Iya, tenang Pak Danrem. Gak ngawai. Kenzo. Dirgantara. Kapan-kapan ke rumah saya, Zo? Ya, Ya. Sekarang hobinya apa hobinya? mancing. Mancing. Oh mancing. Mama galak enggak di rumah mama ini? Enggak terlalu. Wah enggak terlalu, berarti kadang-kadang. Oke. Siap Kenzo, ya. Sekolah yang rajin ngaji yang baik ya. Ya, Ya, kenal. Saya namanya siapa? Kusikdam. Wah kenal ya An Kenzo. Siap. Paham? Saya ngaji tadi paham? Paham. Wah, paham. Oke, siap. Gus Ikdam jelasin apa ini tadi ngaji? Hakikah. Akekoh. Wah, tepuk tangan buat Kenzo. Ini Kenzo dapat hadiah dari
Terima kasih Gus. Pak Sugianto. Nah, oke. Kenzo bisa sholawatan, Zo? Oh, enggak bisa. Surat pendek. Surat pendek apa talqin? Apa? Apa? Bisa apa? Hah? Sholawatan bisa? Nah, kalau bisa sholawatan besok enak jadi polisi, gampang itu nanti. Wah, pengen jadi polisi. Alasannya duitnya banyak jadi nih. Oke, pun ngono daripada mikir wis ning panggung dewi ya. Di panggung sendiri. Terima kasih nggih Gus. Sama-sama. Mugi jenengan diparingi sehat. Amin. Lancar angsalipun mengke mantuk teng Jawa. Nggih, amin. Saya pulang. Oh nggih, untuk Pak Sugianto, saya tetangga kok enggak dikasih undangan toh Pak. Iya, ini nanti. Biar diurusi Mas Catur. Nggih. Diurusi Mas Catur. Ya. Nggih, sampun Gus, matur Ya, suwun. karena penuh, rumahnya udah penuh tadi. Kasihan ini Pak Sugianto. Ya, siap. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Ini, oleh-olehnya ini. Alhamdulillah, luar biasa. Ternyata ini pahalanya Pak Sugianto banyak loh ini ya. Nyenengin orang banyak ini, Masya Allah. Kita jadi ketemu orang-orang Jawa, ketemu saudara-saudara kita, ya Allah. Semoga acara malam hari ini penuh dengan barokah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma, amin. Alhamdulillah. Mungkin nanti kali kedua atau ketiga mungkin bahasa saya mulai terbiasa mungkin. Saya karena nggak biasa bahasa Indonesia itu nggak biasa, bahasa Inggris. Bungas Banar. Oke, alhamdulillah. Ya itu tadi kita sudah ngaji, sudah bahas apa-apa. Ayo kita bareng-bareng baca sholawat nariyah agar rizkinya lancar semua, umurnya barokah. Setelah sholat nariyah nanti baca sholawat ashil agar kita semua dijauhkan dari musibah, fitnah, balaknya Allah, agar kita dijauhkan. Kemudian nanti kita memuji Allah dengan membaca tasbih. Kemudian kita akhiri membaca doa sapu jagat bareng-bareng ya. Nah, terus nanti setelah itu tak ajak bareng-bareng membaca istighfar, membaca ilahilas, membaca sholat burdah bareng-bareng. Dan kemudian nanti tak kasih waktu sebentar untuk berdoa di dalam hatinya masing-masing. Kemudian nanti baca fasol terakhir Maulid Simuduror, terus mahal qiyam. Saya minta tolong nanti waktu mahal qiyam nggak usah geser dari tempat duduknya, berdiri tapi tetap di tempatnya, nggak usah maju, ya, nggak usah maju. Nanti kalau ada malaikat rahmat mengantarkan itu biar tepat di tempat panjenengan, ya, nggak usah maju ke depan, nggak usah, tetap di tempatnya tapi berdiri nanti waktu mahal qiyam. Oke, baca sholat nariyah bareng-bareng yang semangat ya. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunanu bihi ragaibu wa husnul khawatim wa yustasqal qamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim Taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tafariju wa tuqadha
الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل على سيدنا محمد وأشهدني الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهدني الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على وأشغل الظالمين اللهم صل على Muhammad وأشغل الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة في وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة في وقنا عذاب النار bersama Hadrah Sabilu Taubah Khobbiri.